Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyahu ila niyatin salihah ridha'illah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وأزواجه وذريته وأهل بيت الطاهرين وإلى حضرة سلطان الشمس القادر الجيلاني وإلى حضرة من أهل سلسلة القدر ونسبة السلطان الشمس القادر الجيلاني الشمس القاسم جنين البغدادي يا أحمد خاطب سنبس طلحة كالسم الشرق شمس الكريم شمس ومبارك بن محمد شهمد صاحب الوقت العارفين ومؤلف هذا الكتاب شيخ بكر جابر الجزائري وجميع مشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ببركتهم وكرمتهم لله إلا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadil jisim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus pemangku manakib yang sama-sama kita muliakan, akhinal kiram Kang Mas Raden Manggala. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, juga dianugerahkan oleh Allah yang terbaik. Para kasukuhan Abah Yasa, Bah Pati, Bah Duloh, dan semua yang hadir pada kesempatan yang mulia, Panglima Karawang Barat, Panglima Karawang Timur, dan para laskar dan kewargian Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah
yang hadir di kedaton yang sama-sama kita harapkan tempat yang penuh barokah ini. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan yang ke-14 ini. Kita alhamdulillah bisa kumpul bersama dalam naungan Kliwonan, dalam naungan Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan mengambil makna tadabbur Al-Quran, refleksi Al-Quran. Karena Ramadan selain syahrul siyam adalah syahrul Quran. Sehingga yang biasanya males baca Quran, ya ada segelintir orang, yang bulan Ramadan tuh baca Al-Quran. Sampai hari ke-14 ini sudah berapa juz yang kita baca? Juz Al-Muqad, Juz melon. Lumayan. Juz 30. juz 30 pas Al-Hakumut Takatsur dipakai jam taweh. Alhamdulillah. Lebih ke atas. Tadaburnya lumayan lah. Naikkan. Ramadan juga punya lakob Syahrul Qiyam, bulannya berdiri. Qiyam secara bahasa berdiri, yang dimaksud adalah sholat, dan sholat yang dimaksud tarawih. Karena tidak ditemukan sholat tarawih di bulan selain Ramadan. Syahrul Quran yang kita pahami karena pertama kalinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga diabadikan, inna anzalnahu fi, diabadikan di Al-Quran. Namun pertama yang diterima itu adalah fi'il amar berupa lafaz ikra, bacalah. Dan Nabi menjawab ketika didatangi malaikat Jibril, ikra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi menjawab, ma'ana biqari. Ikra ya Muhammad diulang 3 kali, ikra ya Muhammad ma'ana biqari. Kenapa? Karena Nabi nggak sekolah. Bahkan begitu beliau memproklamirkan diri kenabian, diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, banyak yang mencibir dan yang menghinanya. Sekolah di mana? Yatim piatu, daya ngurusan, tiba-tiba ngaku nabi. Maka akhirnya turun surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin itu adalah asma lakob Nabi Muhammad. Jadi asma lakob Nabi Muhammad itu banyak. Karena Allah tidak pernah mengundang Nabi Muhammad dengan sebutan namanya. Pakainya asma pikadede.
Ya ayyuhal mudassir Qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Ya ayyuhal muzammil Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Semua yang ada dalam Al-Quran ketika memanggil nama Nabi Muhammad tidak ada satupun dengan sebutannya. Satu keistimewaan Sayyidul Mursalin, dan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman beriman harus bangga. Di antara para nabi lain itu bahkan ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sekelas nabi. Kita tidak tidak hidup di zamannya, dan alhamdulillah saat ini kita hidup dan bernafas. Orang tua kita, guru-guru kita mengenalkan ada Sayyidul Mursalin Nabiullah Muhammad, kemudian kita beriman, kategori orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Sedangkan nabi lain dipanggil dengan sebutan namanya biasa. Rabbi Musa wa Harun ya Yahya khudhil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab bil quwwah, dengan kuat. Semua para nabi selain Nabi Muhammad sebutan namanya. Ini ada satu rahasia khusus. Coba kalau kita manggil seseorang dengan satu penghormatan, memanggil seseorang yang kita cintai dengan sebutan yang pikanya pikadede, itu hasilnya akan berbeda. Satu bentuk memuliakan. Ya, ada para pejabat pemerintah, baik dari tingkat RT sampai ke presiden, mereka menjabat sebagai aparat yang mengatur kemaslahatan negara, bangsa dan negara. Ada ulil amri yang diantaranya para ajengan, para alim ulama. Ketika kita memanggilnya dengan sebutan memuliakan, itu berbeda. Contoh, ketika memanggil Pak RT, Pak RW, walaupun usianya masih muda, kita yang tua nih, ada yang tua di sini siapa? Oh, Aki Gading, ya, Aki Gading. Tentunya sisa 2 kan, jadi Aki. Kayak singa. Aki Gading manggil ke Panglima dan orang keneh teh ya. Kebenaran jadi RT di rumah itu. Jadi begitu lewat, teh kemana teh, we kemana we, padu tak teh bawe lah. Ya. Sedangkan dia menjabat aparat. Ada ustaz baru tan gitu. Musim itu kalau tan doang deh. Ya. Dipotong ustaz jadi tantong dan menang kalimat di mana itu. Usna kamana keun. Ya. Dah. Secara fikih memanggil istri memanggil suami juga fikih mengatur. Ketika kita memanggil hanya dengan sebutan namanya saja dan memanggil dengan sebutan pikanyaan, asalnya ada bebek sama ayam. Ya. Cerita ayam beb tuh, ayam beb asalnya bebek dari ayam. Ya, ayam sama bebek. Si ayam manggil bebek, beb, kemana beb? Terus si bebek manggil ke ayam, oh aku mau jalan ke sana ay. Ayam beb berawal dari ayam sama bebek. Diambil sama siapa? Diambil sama orang yang lagi jatuh cinta. Akhirnya ayam beb. Ya. Nah, di hadapan anak, di hadapan anak-anak itu, ketika suami memanggil istrinya dengan sebutan ibu, mengibukan siapa? Mengibukan anak-anaknya. Suami
Ya, manggil dengan sebutan ibu tuh karena di hadapan anak. Ketika berdua bermesraan, panggil dengan sebutan mesra. Fikih begitu. Coba kalau manggil bu kerduaan, apalagi sedang bergaul, ibu nasaha. Ya. Sama, istri pun manggil yuk Kakang Prabu atau apa ya. Rada kepenak ketemunya. Nah, tadabbur Al-Qur'an saat ini kita melihat ya, di awal Ramadan banyak terjadi bencana depan mata kita karena terjadinya di Karawang, di Bekasi. Banjir ya, di mana-mana, di beberapa titik. Apa ini siksa, apa ini ujian, atau bagaimana? Maka ditempelkannya adalah kepada orang tersebut yang saat menerima musibah itu. Karena ada beberapa orang yang memang mereka agnia, ahli sedekah, ya, kemudian kebanjiran, ketutup rumahnya sama air, mobil itu kayak mobil-mobilan dibawa masuk ke dalam sungai. Berapa mobil, berapa puluh, bahkan ratus, mungkin ribu rumah yang terendam. Depan mata kita musibah itu. Maka kalau yang menerimanya itu adalah orang-orang yang kufur terhadap agama Allah, itu adalah siksa. Tapi jika yang diterimanya adalah orang-orang yang mereka notabene adalah para kekasih Allah, ia sedang diuji. Karena tinggalnya bersamaan, mau tinggal bagaimana? Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a